Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama mendengar kata sambutan mewakili warga HKBP, tokoh masyarakat, serta pemerintah pusat yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Epurus, Dr. Robinson Butar-Butar, Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar, Bapak Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormati, yang Kapolda Sumatera Utara, para bupati dan semua hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Saya kira pertama kali saya juga baru hadir di sini dalam tahun baru. Jadi saya kalah dengan Pak Jenderal Edi. Jadi lebih beriman Jenderal Edi dari saya. Jenderal Edi ini orang baik, ya memang kadang-kadang bicaranya itu nggak pakai perangko dari dulu, dari beliau masih muda, tapi orangnya adalah orang baik. Saya ingin sedikit share apa yang mungkin perlu kita secara umum ketahui, khususnya para teman-teman pendeta yang ada hadir di sini. Saya membuat judul ini untuk kita semua tahu Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perfect storm ini. Tadi COVID sudah disinggung oleh Pak Gubernur, Pak Epurus juga. Kalau kita lihat, next slide, ini masalah kasus COVID ini, slide berikutnya bisa. Saya mau menjelaskan bahwa sekarang ini kita terus membaik, tapi bukan berarti ini sudah selesai. Ini saya kira penting disikapi oleh gereja. Saya senang masih ada yang pakai masker. Kalau saya masih tetap bawa masker saya. Saya kalau ragu-ragu kepada sekitar saya pakai masker saya. Nah, tadi di sekitar saya lihat istri saya dekat saya, jadi ya saya enggak karena ya, tapi karena itu penting. Jadi untuk kita belum bisa ya ini. Jadi kalau kita lihat berapa bahayanya itu. Jadi kita tidak boleh main-main di sini. Karena berapa ratus ribu atau juta yang mati seluruh dunia. Waktu saya ditugaskan mengurus ini, satu titik saya itu sempat bergumul sama Tuhan gitu. Karena naik terus tidak berhenti-berhenti. Tapi karena kita melihat modeling yang kami buat dengan teknologi, dibantu anak-anak muda, kami tahu bahwa ini puncaknya akan berhenti kira-kira 2-3 minggu sejak dia kena pertama. Kalau Anda lihat di sini kita puncak Delta yang 56 ribu kasus itu, dan disitulah doa itu Bapak Pendeta penting. Dan saya punya kesaksian bahwa tidak ada yang lebih kuat dari doa. Tapi doa yang paling hebat itu sebenarnya berbuat tadi. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi tidak berbuat. Kita terlalu banyak bicara sorga itu udah nanti aja dipikirin. Pikirin di dunia ini dulu apa yang kita bisa buat. Karena refleksi doa, kalau menurut saya, adalah perbuatan. Jadi tadi saya senang Pak Gomar bicara, bahwa memang berkali-kali saya sebutkan, kau berdoa di gereja sampai mulutmu berbusa-busa, tapi kelakuanmu tidak jelas. Ya nggak ada gunanya. Tadi juga Pak menyampaikan kita berdoa sebelum jalan, tapi jalan kita begini ya, sama saja kita tidak menghargai doa kita. Jadi doa itu adalah perbuatan terbaik. Saya membuat kesaksian saya pada zaman ini. Zaman begitu parah keadaan itu, saya betul-betul sampai pada titik tuh hopeless. Ya hilang saya. Ini benar nggak ini begitu. Tapi itulah Tuhan tuh memberikan jalan pada kita, terjadi. Nah sekarang pada zaman Omikron yang kanan ini, itu kejadian lebih parah, tapi kami sudah belajar.
bahwa Omikron itu 4 hari dia akan recovery. Dan saya ngalamin, saya kena, istri saya kena. Ya 4 hari, hari kelima kami sudah negatif. Jadi dari pembelajaran ini kita lihat, tapi kita juga harus waspada, bisa saja varian baru datang. Saya ulangi, bisa saja varian baru datang. Oleh karena itu kewaspadaan itu jangan pernah hilang. Sebabnya makanya PPKM dihentikan Presiden, tapi kita belum masuk pada endemi tadi. Karena itu masih menjadi satu proses tersendiri dan kita harus melihat WHO. Saudara-saudara sekalian, tapi kita waktu itu Presiden berikan perintah bagaimana Pak Luhut nanganin ini, tapi ekonomi kita jangan sampai terganggu. Saya bukan ekonom. Banyak orang yang kritik saya, tapi seperti operasi militer ini sama. Jadi keseimbangan membuat. Dan itu yang saya lakukan. Semua pembelajaran-pelajaran waktu saya di Akademi Militer maupun saya waktu di Sesquad dan di mana-mana itu yang saya lihat. Dan itu yang saya temukan. Satu, teamwork. Jadi para pemimpin, kalau Anda tidak bisa membangun teamwork, lupain itu. Teamwork is the key. Kunci dalam penyelesaian ini semua. Ya. Jadi penyelesaian ini kuncinya adalah teamwork. Di gereja saya titip Mamang Eporus, tadi saya senang dengar tadi bahwa itu kerjasama sampai ke bawah jalan. Tapi ingat, teknologi itu akan men-challenge nanti keimanan itu. Karena teknologi sekarang dengan apa yang disebut genomic, ya teknologi di mana bisa merekayasa manusia jadi umur sampai 120 tahun atau lebih dan merekayasa manusia yang super pintar. Pertanyaan pada gereja nanti, di mana Tuhan itu? Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga. Hati-hati kalau gereja tidak mengantisipasi ini. Harus bisa menjawab tantangan ini ke depan. Indonesia saat ini memiliki kekebalan yang tinggi. Kalau next slide ini saya kira kasus sudah ini ekonomi oke. Terus next slide sini. Kenapa Presiden berani kemarin memutuskan dan kami sarankan, Bapak Presiden, Bapak sudah bisa resmi mencabut. Karena kekebalan atau antibodi kita sudah 98,5%. Hasil testing, jadi scientific. Saya ulangi, scientific 98,5%. Kenapa itu terjadi? Dari awal kita tes. Waktu Delta itu saya minta dites. Itu bagaimana kotoran di sampah di Yogyakarta. Berapa sebenarnya tingkat keparahan di sana. Semua kita lakukan secara saintifik. Saintifik dan doa. Dan kita temukan 98,5 sehingga para ahli-ahli itu nyarankan ke saya. Dia bilang, Pak Menko, Pak Menteri, ini sudah kuat. Anda yakin? Yakin. Itu berlanjut dari Natal Tahun Baru ke Lebaran, karena lagi Natal Tahun Baru, Lebaran, ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi semua kita lakukan secara saintifik. Itu bukan soal berani-beranian. Saya cerita sama Anda, saya merasa sedih ada teman saya Mayor Jenderal yang dekat dengan saya waktu Taruna, saya tidak bisa tolong waktu COVID, dia meninggal. Saya tahu saya rupanya terbatas juga, begitu hebatnya saya kata orang ya. Tapi saya enggak berdaya terhadap kuasa Tuhan itu. Jadi Anda jangan pernah merasa bahwa Anda kuasa, Anda kuasa. Kita itu nothing. Kita ini nothing. Anda refleksi dirimu, renungkan pada dirimu. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Harus kita pegang itu. Jangan Anda berpikir pangkat apa tinggi pun kamu, bahwa kamu akan selamanya, tidak. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu kau lahir, besar, sakit, pangkat, atau kau akhirnya kembali kepada Maha Pencipta itu tadi. Kemudian kita lihat penyelesaian PPKM itu ternyata kita mampu meningkatkan ekonomi kita. Dan itu yang dipuji banyak negara di dunia, termasuk pada G20 kemarin. Saya ketemu banyak kepala negara yang kebetulan banyak saya kenal. Itu memberikan apresiasi terhadap ini. Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mempertahankan ekonominya dan COVID-nya bisa sejalan. Mungkin Indonesia salah satu yang terbaik. Itu menurut mereka, bukan menurut saya. Tadi saya bertelepon dengan teman saya, Presiden Costa Rica, Rodrigo. Dari sana dia bilang, saya mau ketemu kamu nanti di Davos gitu.
Karena saya mau apresiasi sama kamu. Bagaimana Indonesia itu hebatnya. Jadi apa yang saya mau sampaikan sama Anda, kalau kita kompak bisa, ini apakah kerja saya sendiri? Tidak. Ini kerja tim yang hebat-hebat, anak-anak muda yang hebat. Jadi jangan kita pernah ada sombong. Ada kesombongan rohani bahwa doa kita 1 kali sembuh 1 orang, 2 kali sembuh. Akhirnya tadi yang dibilang Pak Gomar, lepas tongkat kau itu, kau sembuh katanya. Dalam Yesus Kristus segala macam, tahu-tahu nggak sembuh. Jadi kau memperkosa sebenarnya Tuhan itu. Tidak ada hal-hal seperti itu. Jangan dikembangkan kesombongan rohani, jangan dikembangkan kesombongan kekuasaan tadi. Data-data lain dalam perfect storm itu yang istilah saya, ini semua next slide, itu semua baik angka kita. Ya, ini juga tadi masih dengan perfect storm tadi, semua bagus dan semua kita menikmati. Anda lihat inflasi kita, growth kita, utang pemerintah, semua. Orang banyak bilang hutang kita tinggi, hutang kita adalah negara salah satu yang paling rendah berhutang. Dan semua hutang kita itu adalah hutang yang produktif. Ya. Ini saya ingin sampaikan sama Anda sekalian. Dan juga saya boleh bangga juga nih Akademi Militer, ini banyak juga tentara yang punya sentuhannya di sini, bukan orang-orang dokter-dokter ekonomi itu saja. Ya. Ya. Jadi jangan salah, jangan tidak pernah menyesal aku jadi komandanmu dulu Ed. Soalnya saya suka bercanda sama Pak Edi ini. Next slide. Ya, ini kalau kita lihat 4 pilar pembangunan ekonomi kita sekarang ini. Ya, hilirisasi, di mana itu menjadi penolong kita karena membuat ekonomi kita kuat. Yang kedua digitalisasi. Semua sekarang kita digitalisasi. Semua Pak Edi saya kira bicara Bupati bisa tahu bagaimana pengadaan 1.200 triliun rupiah APBD, APBN untuk pengadaan pemerintah, itu semua kita digitalkan. Tahun ini 95%. Dan itu yang saya katakan, kalau ekosistemnya ini baik, saya ulangi ya, jangan salah mengerti lagi, ekosistemnya ini baik, maka OTT itu tidak akan perlu lagi ke depan. Kenapa? Orang tidak akan bisa mencuri lagi. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat jahat dan sifat baik. Jadi di tahun baru ini kita perlu merefleksikan diri, kita ini jangan pikir, maaf, Epurus juga tidak punya sifat jahat, punya. Makanya agama itu datang. Makanya peraturan perundang-undangan itu dibuat. Makanya kita buat digitalisasi untuk mengurangi sifat-sifat tidak baik kita itu. Semua manusia tanpa pilih. Jadi saya mohon jangan ada mengklaim dirinya paling soleh, paling kudus. Semua, there is no perfect family. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Renungkan itu pada orang tua. Jadi kita jangan terus bergumul, anak saya begini, there is no perfect family. Setiap keluarga pasti ada masalahnya. Itu yang membuat kita harus percaya pada Tuhan tadi itu. Dana desa dan harga komoditas penting. 4 ini kita ramu, Presiden memberikan arahan yang betul jelas. Tadi disampaikan oleh Pak Gomar, kita beruntung ada Presiden Jokowi. Yang nggak bisa diatur siapapun. Nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda. Siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dia kerjain juga. Saya kenal betul itu. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia. Saya pun tidak kenal 100% sama beliau. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa ngomong apa saja sama presiden. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Dan dia berani melakukan itu. Dan itu sebabnya keputusan itu saya sampaikan selalu pilihan-pilihan itu, saya sampaikan untung ruginya. Cara bertindak kami di militer, saya sampaikan Pak Presiden, cara bertindak 1 begini, cara bertindak 2 ini, untung ruginya ini, kalau menurut kami ini terserah Bapak Presiden putuskan. Presiden bilang, saya pilihin aja Pak Luhut. Baik Pak, kita laksanain. Kadang beliau tanya, Pak Luhut, Bapak sudah putusin, saya akan loyal. Hanya 2 di tentara, laksanakan, amankan. Itu yang saya ajarkan dulu sama angkatannya Pak Edi itu. Tidak ada 2, kalian laksanakan, amankan, atau kau pensiun, resign. Atau kau berhenti. Karena itu bahasa sebagai kita, tidak boleh. Dan saya sebagai tentara dulu, saya sama anak buah saya, tidak boleh main-main kau. Kau boleh berdebat dalam proses pengambilan keputusan,
Tetapi sekali dia mengambil keputusan, kau harus cuma 2 pelaksananya, laksanakan dan amankan. Kalau tidak mau kau berhenti kau, habis. Jadi ini semua berjalan dengan baik, ini yang dipuji banyak negara mengenai Indonesia. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat kinerja perekonomian kita, didorong kinerja investasi, ini sangat bagus. Kita nggak ada masalah investasi. Kita justru sekarang menatanya ini supaya bagus, itu yang jadi masalah kami. Karena begitu orang melihat sangat hebatnya Indonesia. Jadi inflow, uang masuk ke Indonesia, itu ratusan triliun sekarang ini. Bagaimana kita mengelola sekarang ini penting. Makanya kita digitalisasi supaya mengurangi korupsi. Karena bagaimanapun sooner or later, lambat atau laun, karena semua pekerjaan itu kami audit. TNI aja sekarang saya suruh audit. Nanti tanggal akhir audit. Kemarin saya kumpulin semua kepala staf angkatan dengan wakil menteri pertahanan, semua kita audit. Masa celana dalam aja nggak boleh mesti rahasia, nggak benar lah itu. Itu masuknya aja di katalog. Makanan apa semua yang kita nanti tidak lakukan adalah pesawat terbang, intelligent devices dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat investasi hilirisasi itu mendongkrak kinerja kita, next slide. Ya ini semua bagus, angka-angkanya ini semua bagus. Dan semua orang datang, saya mau ke Davos tanggal 16 di sana. Itu list untuk minta ketemu saya aja udah banyak sekali. Sampai saya enggak bisa ngatur lagi, aturnya aja sendirilah gitu. Dan prioritaskan. Kenapa? Mereka pengen masuk ke Indonesia. Kenapa? Mereka tahu ada leadership Presiden Joko Widodo yang begitu hebat di Indonesia. Yang memberikan ketauladanan. Tadi saya balik lagi. Karena para bupati, ini juga Amangepurus, kuncinya ketauladanan. Sesuai kata dengan perbuatan. Jadi di tentara itu ada 11 azas kepemimpinan. Dari semua itu cuma satu kata kunci. Ketauladanan, bersikap, bertanggung dan berpikir. Jadi kalau Anda tidak bisa memberikan ketauladanan, itu apa? Ketauladanan di tentara itu kadang-kadang saya waktu masih jadi komandan kompi, waktu di tim-tim dulu, saya jadi force speed di depan. Risiko saya mati dengan risiko prajurit saya mati sama. Karena jumlah kami kecil. Tapi itu saya lakukan. Kenapa? Saya harus berikan contoh pada prajurit saya. Sama saja ini bernegara ini. Jadi kalau pemimpin itu tidak bisa memberikan contoh, dia masih curi-curi, orang pasti tahu. Tidak bisa tidak tahu. Saya bicara gini, bagaimana saya mau nyuri? Wong anak di belakang saya itu anak-anak pintar semua. Itu saya berikan kepada HKBP untuk membantu HKBP melakukan restructuring daripada program ini. Kemudian kalau kita lihat next slide. Ini tadi Indonesia bagus. Next slide. Ini juga saya pikir ini tadi yang menurut saya digitalisasi itu UMKM. UMKM itu jadi kunci. Nanti Toba, saya bilang Pak Bupati, UMKM kita hidupkan. Di Toba itu sekarang tahun ini 875.000 turis. Tahun ini dengan ada F1H2O kita mau 1 juta turis. Kalau 1 juta turis itu sama dengan 2 triliun rupiah uang berputar di Toba. Jadi melihatnya begitu. Nah apa dampaknya ini Bapak Pendeta, Bapak Eporus, semua kita lihat hati-hati juga. Ada nanti rumah-rumah hiburan itu jangan sampai masalah, ada drugs. Narkoba, itu sangat penting. Saya bicara sama Pak Panca kemarin, Pak Panca, kau lihat itu, pokoknya kalau drug itu sikat aja, terutama yang tadi pengedar. Kalau yang konsumsi roda itu harus disembuhkan. Jadi ini masalah ke depan, ini menjadi penting buat kita. Dampak e-katalog ini Anda lihat ini, pemerintah belanja. Anda coba lihat 6 bulan terakhir. Ada enggak kepala daerah ditangkap karena APBD? E-katalog, nggak ada. Kita nggak sadar itu. Ya, nggak sadar ya. Tahun ini kita akan bikin 95%. Dan 95% itu akan punya dampak luas. Dan HKBP dalam khotbah yang saya minta juga membuat tema-tema ini tadi. Mengingatkan jemaatnya bahwa terjadi transformasi dengan evolusi tadi. Kita pun tanpa sadar di Toba ini terjadi. Saya tadi tanya Amangepurus, dulu mana ada di sini khotbah bahasa Indonesia? Betul, Amang Inang nggak sadar itu. Sekarang berbahasa Indonesia semua. Dan ini kalau kita tidak menata dengan baik berbahaya. Kenapa? Anak-anak kecil kita. Cucu saya bilang, Fei, kamu berdoa. Bahasa Indonesia oke, karena dipaksa oleh ibunya. Tapi begitu mau berdoa dia bilang, Opung, may I pray in English, Opung gitu. Loh, kenapa? Aku
udah nggak bisa gitu, ekspres namanya. Kemudian kalau kita peningkatan dana desa, saya kira membantu seperti ini. Dana desa yang tanpa kita sadari membuat kita hebat. Kemudian kita lihat tahun ini akan hadapi risiko macam-macam kita. Next slide. Ya ini akan kita hadapin. Tadi sudah disinggung oleh Pak Gubernur, singgung semua ini akan kita hadapin. Dan kita bagus, tadi pagi saya dapat dari Menteri Keuangan mengenai laporan beliau ke Presiden, saya di copy, mengenai prospek ekonomi kita tahun ini. Kemudian ancaman resesi, perlambatan ekonomi, datanya juga Anda bisa lihat seperti ini. Kemudian industri hilirisasi kita juga jalan, angkanya besar sekali. Terus next slide, next slide, next slide, next slide, next slide. Ya ini, next slide. Ini semua kita punya. Jadi kita punya barang ini semua, tapi dulu kita ekspor aja raw material. Tidak ada value editnya. Sekarang kami buat jadi satu. Banyak yang nentang saya dulu, sampai orang bilang misalnya Luhut apa, anunya Cina, apa segala macam. Emang saya bodoh apa? Nah, tapi saya mesti mengalah sampai pada satu titik di mana kita bisa leapfrog. Setelah 6 tahun sekarang, kita mulai deal sama mereka tuh sale. Dan tidak ada satupun kriteria yang saya berikan tidak diturutin oleh Cina. Tidak ada satu, boleh Anda cek kemana-mana. Trade deficit kita dari Cina 28 miliar US dollar, sekarang tahun lalu kita surplus 500 juta dolar. Artinya apa? Kita sudah lebih bagus dalam efisiensi dari mereka dalam bidang tertentu. Kemudian next slide. Next slide. Ini sekarang sedang kita bangun di Kalimantan Utara, satu industri terbesar di dunia dalam satu daerah 30.000 hektar. Dan sedang jalan dan Presiden tanggal 27 akan ke sana melihat itu lagi. Jadi apa yang mau saya sampaikan, kita ini penuh dengan kemajuan luar biasa. Tidak perlu kita merasa bahwa ada satu negara bisa dikte kita. Saya di Bali waktu G20 mengatakan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa mendikte Indonesia today. Indonesia adalah negara besar. Indonesia punya semua. Nggak boleh, kita bukan negara ecek-ecek. I'm telling you. Kemudian juga kita investasi harus dorong tetap mendukung pengembangan hijau. Tadi Bapak Sekjen tanya saya mengenai ada tadi itu mungkin masalah ketakutan soal hijau. Kita negara yang paling maju salah satu mengenai lingkungan. Jadi jangan ada orang pikir wah kita merusak lingkungan, tidak. Kita salah satu negara yang maju. Kemudian transformasi ekonomi saya kira jalan. Nah sekarang apa yang dibuat HKBP? Tadi saya sudah jelaskan semua panjang lebar itu. Sekarang next slide, apa yang harus dibuat oleh HKBP? HKBP menurut saya pertama tadi sentralisasi keuangannya sejalan. Yang kedua tadi restrukturisasi dana pensiun HKBP. Dan ketiga tadi badan usaha HKBP. Nah ini menurut hemat saya langkah yang dibuat oleh Bapak Eporus. Slide-nya udah ada itu saya pikir sudah jalan dan ini menurut hemat saya langkah yang bagus karena dengan begini disebut manajemen yang itu saya baca tulisannya Amang Daniel itu mengenai profesionalisme. Jadi penataan keuangan HKBP itu harus betul profesional. Jadi dengan HKBP punya tadi sentralisasi keuangan, restrukturisasi dana pensiun dan badan usaha ini, badan usaha saya kira punya 120 hektar tanah itu akan bisa menghasilkan kira-kira 12 sampai 13 miliar rupiah pertanian per tahun. Itu saya kira sudah banyak dan kami sudah mobilisasi hampir 82 miliar rupiah untuk menutupin dana pensiun dan saya senang sekali kemarin masyarakat dengan 1.000 durung-durung itu ternyata jalan dan itu menurut saya harus terus kita pelihara ke depan supaya itu bisa menjadi baik. HKBP harus terus melakukan transformasi agar relevan menjawab tantangan dalam pendidikan. Pendidikan sebenarnya Pak Eporus dan para pendeta sekalian itu menjadi penting. Karena tanpa pendidikan bagus, teknologi itu jalan terus. Nah, HKBP itu punya Dell, punya ITD, itu 2.000 mahasiswanya semua. Dan itu anak-anak pintar-pintar. Kemarin dari tahun lalu dari 30 terpilih anak-anak Indonesia yang sekolah ke top university di Amerika, itu 11 dari SMA Unggul Dell. Itu HKBP itu. Tapi HKBP nggak tahu ada orangnya di situ. Ini.
Ya, yang ini saya mulai tadi, sentrasi. Next slide. Ya ini, pendidikan. HKBP tidak tahu. Bertahun-tahun saya minta HKBP dulu bantu, tidak ada perhatian HKBP. HKBP fokuslah pada pendidikan. HKBP punya yayasan tadi sekolah-sekolah, ada SDK segala macam. Fokuslah ke sana. Nanti kalau manajemen keuangannya saya kira makin baik, gaji guru-guru harus dinaikkan supaya makin bagus ke depan ini. Dan teknologi tadi saya pikir menjadi penting. Karena saya sampaikan tadi, teknologi ini bisa melampaui zaman. Banyak pertanyaan, nanti banyak orang ateis. Akan banyak orang jadi ateis. Orang kita ini masih bicara sorga, orang di tempat luar negeri tidak bicara sorga lagi. Sorga itu apa? Sekarang di sini. Nah, bagaimana gereja mensikapi itu? Bagaimana orang sekarang nanya, orang genomik bisa 5 tahun lagi diperiksa dari darahnya Kasdam ini, dia bisa sakit ini. Dan bisa diobati sekarang. Bagaimana nanti misalnya si Polan ini bisa anaknya menjadi superhuman dengan IQ 200, bisa dibuat sekarang dan sedang berjalan sekarang. Pertanyaannya di mana Tuhan itu? Nah, saya kira secara teologi ya, HKBP harus merespons ini. Dan saya sampaikan pada teman-teman NU juga, hati-hati melihat perkembangan teknologi ini. Jadi kita harus mensikapi teknologi ini tadi dengan keimanan yang benar. Jangan kita main-main dengan itu. Anda sebagai pejabat, bupati, segala macam, jangan Anda tinggalkan satu masalah yang tidak perlu. Dan itu akan diingat orang, wow zamannya dulu bupati si ini, kejadian barang ini. Saya tidak mau juga terjadi pada zaman saya. Sehingga apa yang saya kerjakan sekarang, saya betul-betul hitung. Dan saya selalu bilang sama anak-anak muda ini, policy yang kita buat, itu impact-nya adalah to your generation. Ke cucu saya. Jadi saya tidak mau bikin policy yang mencederai generasi yang akan datang. Dan itu saya katakan pada pidato saya berbagai tempat. Saya sampaikan di G20, saya bilang, karena mereka ngajarin kita soal lingkungan, tadi Amang Sekjen. Saya bilang sama John Kerry, saya bahasa Inggris sama dia, kamu jangan pernah ngajarin kami soal lingkungan. Karena apa? Setiap policy yang kami buat, yang saya buat, itu untuk interest next generation of Indonesia. Saya nggak mau cucu saya jadi korban dari policy yang saya buat. Itu message yang jauh lebih keras daripada apa yang Anda sampaikan. Jadi masalah lingkungan ini gereja pun harus bicara. Bagaimana memperbaiki lingkungan. Para pendeta, para bupati, semua pangdam, gubernur, semua kita harus bicara masalah lingkungan ini. Karena lingkungan ini dampaknya besar. Sekarang udah terjadi coba, di Jawa itu wanginya minta ampun kencangnya. Saya tanya Ibu Korita itu, profesor. Beliau menyampaikan, Pak, ini betul-betul beyond our imagination. Itulah terjadi tanda-tanda perubahan iklim ini. Kita semua gereja juga harus berpikir. Nah, pendeta saya tadi harus bisa menjangkau orang-orang muda. Dan pendeta harus memberi contoh. Maaf, banyak juga pendeta yang tidak jelas. Ya, saya maaf sekali lagi sampaikan. Karena tadi saya baru bisikin istri saya sampai terperangah dia. Saya ada penyakit sana, penyakit sini, banyak. Ini kejadian, bukan bisikan. Kemarin baru 2 minggu lalu. Kepala rumah sakit RSPAD itu bilang sama saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua harus melakukan introspeksi. Kita bergumul dengan keadaan modern ini. Ya. Dia berdoa tapi tidak memberikan contoh. Dia berdoa sudah itu dia minum-minum. Dia tadi sudah disinggung oleh Bapak Gomar. Jadi ketauladanan itu adalah kunci. Dan kita sebagai pejabat, jangan merasa kita selamanya jadi pejabat. It's a matter of time. Semua waktumu ada. Waktu saya 2024 selesai, saya pensiun. Tidak mau lagi saya macam-macam. Jadi saya tahu. Karena saya tahu yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak boleh kita memaksakan diri kita melawan itu. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah Tuhan itu tadi. Itu mesti kita pegang. Jadi sekali lagi profesionalisme yang disampaikan gereja tadi, saya kutip aja dari Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian, terima kasih.